Tadi udah sampaikan banyak oleh Dr. Iwan ya. Jaminan kesehatan sebagai cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang baru saya, baru 6 tahun. Ya, jadi sesuatu yang baru memang memerlukan satu proses adaptasi ya. Dan kita memang harus selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Dan memang selalu berubah. Karena hanya perubahan itu yang tidak pernah berubah, itu katanya. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat baru 6 tahun pelaksanaan jaminan kesehatan di Indonesia, belum akan mulai membaik karena penduduknya juga pesertanya banyak dan sebagainya. Kita lihat di beberapa negara seperti Thailand saja itu sekitar 9-11 tahun ya. Termasuk juga pelayanan kesehatan giginya mengalami perombakan-perombakan. Saya lihat nanti ada beberapa slide yang saya akan sampaikan mengenai nasional jaminan kesehatan pelayanan kesehatan gigi di jaminan kesehatan di beberapa negara. Kita lihat misalnya ada dampak terhadap pelayanan kesehatan gigi masyarakat. Apa sih? Tadi Pak Iwan sudah sampaikan sebagian besar terhadap kesejahteraan, terhadap masyarakat, terhadap profesi, terhadap pemerintah, negara, dan seterusnya. Anda Ibu bayangkan, dulu saya berpikirnya sangat sederhana ya. Kalau seorang pegawai buruh misalnya, buruh pabrik atau buruh bangunan jatuh, dia patah kakinya, atau katakanlah dia kecelakaan lalu lintas naik sepeda motor dan rahangnya patah, atau alveolusnya lepas, alveolarnya, sebagian besar masyarakat kita tidak akan mampu mengakses pelayanan kesehatan. Itu persoalan. Itu latar belakang salah satunya kenapa kemudian kita membuat satu kebijakan perlunya adanya gotong royong untuk bisa membiayai bersama. Tadi disampaikan Dr. Iwan, utilisasinya sekarang 2% ya. Saya memprediksi atau menduga kemungkinan karena dulu tidak punya akses, sekarang punya akses. Dulu 1% background pada saat menghitung kapitasi itu, sekarang jadi 2%, kemungkinan saya menangkap memang ada kenaikan akses dari peserta masyarakat Indonesia terhadap jaminan kesehatan, jadi memudahkan orang untuk mengakses pelayanan kesehatan gigi. Ini juga salah satu keuntungannya, kalau kita lihat, memang yang diuntungkan paling banyak masyarakat dengan jaminan kesehatan, sudah pasti. Ya, akan terjadi pergeseran, yang dulu saya bilang imbalance ya, karena apapun dulu ditentukan oleh dokter, karena pola bayarnya people service, dibayar oleh pribadi. Kalau sekarang kan ada satu sisi yang diwakili, peserta itu diwakili oleh BPJS untuk menetapkan tarif bersama-sama kementerian dan sebagainya untuk negosiasi dan seterusnya. Jadi kalau dibilang dampaknya pasti cukup besar terhadap peningkatan pelayanan kesehatan gigi masyarakat. Ya, itu satu. Lalu apa dampak terhadap pelayanan kesehatan dokter, profesi dokter gigi? Ini saya mau sampaikan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan di dalam pelayanan kesehatan gigi. Dampak terhadap pendanaan dan kesejahteraan dokter gigi itu sendiri. Bagaimana sih tadi Dr. Iwan juga menyinggung nih kaitannya sama kesejahteraannya. Lalu apa cara bayar di pelayanan kesehatan sudah tepat untuk dokter gigi? Ini juga kajian yang harus dilakukan. Saya pikir juga PDGI bisa melakukan ini. Apakah ada cara bayar lain yang lebih tepat untuk praktek dokter mandiri, untuk yang di FKTP Puskesmas, untuk yang di FKTP swasta, dan seterusnya. Karena cara bayar pelayanan kesehatan gigi itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pilih mana yang terbaik, nanti bisa bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan. Yang lain memang kecukupan distribusi dokter gigi jadi masalah. Nanti ada slide-slide yang saya mau sampaikan. Jadi profesi dokter gigi ini memerlukan penyesuaian terhadap satu perubahan yang luar biasa. Yang dulu dibayar dengan people service, semua saya termasuk praktek dibayar people service dengan tarif yang saya tentukan sendiri nggak jelas. Dan semua dokter praktek dulu tidak ada yang distandarisasi tarifnya. Yang jadi korban masyarakat, berapapun yang dibilang dokter, masyarakat tunduk. Ya. Nah sekarang dengan adanya JKN memang mulai ada balance, ya, memposisikan masyarakat sebagai peserta JKN itu sudah mulai seimbang posisinya. Kalau dulu memang posisi dokter itu sangat luar biasa, ya, imbalance. Siapa yang diuntungkan tadi saya sudah sampaikan, bagaimana sikap dokter gigi dan seterusnya. Saya akan sampaikan nanti juga survei kecil ya. Mungkin mudah-mudahan nanti Pak Iwan ikut dalam proses
menganalisis data surveinya ya Pak. Datanya sederhana, saya minta diisi saja. Mudah-mudahan ini satu hasil nanti yang bisa kita diskusikan di PBPDGI. Slide. Halo Pak Erlangga, slide. Ya, ini barangkali saya mau sampaikan bahwa memang sistem jaminan kesehatan nasional ini dasarnya di Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34 ayat 1, ayat 2, dan banyak sekali linknya dengan undang-undang lainnya, undang-undang Pemda, bagaimana otonomi daerah, bagaimana sikap daerah, apa urusan daerah, dan seterusnya. Undang-undang rumah sakit, undang-undang praktik kedokteran, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang SJSN itu sendiri, undang-undang BPJS, dan seterusnya, ini berpengaruh terhadap semua penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Nah, di sini dikatakan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat pembayaran kesehatan dan perlindungan memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau melihat ini ada kata-kata kebutuhan dasar, itu yang harus dipahami betul. Apakah pelayanan kesehatan gigi itu termasuk kebutuhan dasar? Kalau saya bilang dulu waktu membuat undang-undang, yes, semua kebutuhan dasar. Apakah menyebabkan kematian, life saving? Karena di berbagai negara kebutuhan dasar itu dikaitkan dengan life saving. Apakah kalau tidak ditangani dia terjadi kematian? Apakah kalau tidak ditangani terjadi kebutaan? Dan seterusnya. Di beberapa negara itu dianut. Gitu. Nah, di kita memang sudah ada prinsip seperti ini, tapi yang disebut memenuhi kebutuhan dasar itu belum ada. Penterjemahan secara detailnya seperti apa. Karena itu dihantam saja, apapun pelayanannya sesuai kebutuhan medis itu dijamin. Itu pada saat membuat undang-undang sejarah seperti itu. Kita lihat slide berikut. Halo. Ini saya apa di sana sih ya? Yang Oke. Jadi manfaat jaminan kesehatan saya sudah sampaikan tadi, berupa pelayanan kesehatan yang menyangkut pelayanan promotif preventif. Tadi sampaikan Pak Iwan, ini sudah, apakah kita sudah melakukan ini yang mesti dikaji juga ya, karena selama ini kita sangat pasif menunggu pasien datang. Pada filosofi kapasitas tadi disampaikan adalah bagaimana memelihara peserta yang diberikan kepada kita sebagai tanggung jawab kita, itu dipelihara kesehatannya. Jadi bukan menunggu orang datang ke kita. Ini jadi persoalan. Ya. Karena prinsip filosofi kapitasi tidak tertanam di dalam implementasinya. Ini juga dikaji nanti. Untuk jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan kesehatan atau moral hazard dapat dikenakan urun biaya, ini juga mesti didiskusikan di PBPDGI. Pelayanan kesehatan apa sih yang bisa dijadikan penyalahgunaan pelayanan kesehatan? Kalau saya ditanya apakah ada penyakit, semua penyalahgunaan itu bisa dilakukan di pelayanan kesehatan. Apalagi providernya mau nakal gitu ya, bisa terjadi, kenapa tidak? Karena dulu asuransi swasta juga sampai mengalami pengelolaan asuransi jaminan sosial tenaga kerja, itu luar biasa bagaimana kita memverifikasi dokter-dokter yang melakukan klaim, tetapi sebenarnya tidak dilakukan. Satu tambalan, klaimnya 3 tambalan, dan seterusnya. Banyak sekali yang hal seperti ini terjadi gitu ya. Ini juga kalau mau didiskusikan harus punya waktu. Manfaat jaminan kesehatan dimaksud pada fasilitas kesehatan milik pemerintah swasta. Jadi sudah dibilang dalam undang-undang, memang swasta bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, pemerintah wajib, swasta malah kewajiban itu di pemerintah itu dalam Perpres ditetapkannya. Ya, slide terus. Lanjut. Ya. Besaran pembayaran fasilitas kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Ini pertanyaan saya, adakah asosiasi pelayanan kesehatan gigi di kita? Asosiasi klinik mandiri misalnya, ada nggak yang melakukan negosiasi? Karena sebenarnya dalam undang-undang itu dikatakan di slide berikut, di pasal berikutnya, bahwa pemerintah itu sebenarnya menetapkan tarif. Nanti yang negosiasinya itu BPJS, di situ dikatakan begitu. Jadi berdasarkan kesepakatan, itu kan negosiasi antara BPJS dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayahnya. Di wilayahnya, karena saya contohkan tarif itu harus beda-beda antar wilayah mestinya. Karena di Papua harusnya tarif berbeda dengan tarif di Jawa dan seterusnya. Ya.
yang bisa dilakukan itu inasi bijis. Itu pun saya lihat tidak banyak pengaruh ya. Tapi di kapitasi kita masih samakan. Ya 8.000, ya 3.000, ya 6.000, 2.000 tadi. Ya sama saja. Mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Papua. Ya. Itu barangkali nanti juga bahan diskusi yang perlu dilakukan. Badan Penyedia Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan atau membayar. Ini sudah paling lama 15 hari, ini ada ketentuannya ya. Setelah kita klaimkan, ini rumah sakit sudah berjalan, tapi masalahnya uangnya nggak ada gitu ya, defisit. Slide. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan kebutuhan dasar kesehatan itu apakah harus dikaitkan dengan life saving? Kalau menurut saya ini mesti diterjemahkan, kita harus usulkan ya untuk perbaikan ke depan. Apakah semua kebutuhan medis itu harus ditanggung? Ya. Pelayanan kesehatan tertentu yang dapat menimbulkan tadi isu yang saya bilang termasuk juga harus ada cost sharing di beberapa negara untuk pelayanan kesehatan gigi ada co-payment, ada cost sharing yang dilakukan. Kita tidak ada, itu menjadi isu yang sangat penting. Lanjut. Sebenarnya ada hal yang sangat penting, ekuitas ya Bapak Ibu, karena pelayanan kesehatan gigi banyak diakses hanya di kota-kota besar. Nah, dengan jaminan kesehatan sebenarnya akses itu terbuka sampai ke daerah-daerah. Ini barangkali juga equity menjadi penting karena amanat undang-undang. Jadi apa yang berubah di era jaminan kesehatan? Satu, pelayanan kesehatan gigi adalah bagian dari manfaat yang diberikan dalam program JKN. Jadi kalau dalam undang-undang itu memang diberikan dengan kata-kata sangat sederhana sesuai kebutuhan medis, lalu apa saja yang tidak dijamin, justru yang di luar itu yang dijamin. Ya, beda kalau kita lihat di Thailand itu sangat detail apa yang dijamin itu, apa yang tidak dijamin. Di kita kan yang tidak dijamin adalah satu, orang bunuh diri, orang bencana, kasus-kasus yang sifatnya program pemerintah dan seterusnya, itu yang termasuk juga SAP, termasuk bencana COVID itu mesti ditanggung negara, bukan di asuransi. Ya. Nah, ini yang paling penting adalah memahami perubahan yang besar di cara bayar. Yang tadi saya bilang, pola bayar langsung P dari pelayanan kesehatan, kita melayani kemudian dapat P for service, kemudian berubah menjadi prospective payment system. Prospective payment system termasuk kapitasi, inas bijis, global fee, dan seterusnya. Itu cara bayar yang memang dilakukan prospektif di depan. Jadi dia dibayar dulu uangnya harusnya. Jadi mestinya kapitasi itu memang dibayar di depan, inasi bijis dibayar di depan, dan itu saya terapkan di program jaminan kesehatan, Jamkesmas dulu. Rumah sakit saya bayar 3 bulan di depan, waktu saya pegang program itu. Dan mereka sangat happy, uangnya dikasih, mereka pertanggungjawabkan dengan inasi bijis. Jadi aman-aman saja mereka kerja tanpa harus menunggu klaim baru dapat duit ya. Saya lakukan malah di depan. Ini barangkali juga kalau uangnya ada ya, padahal dulu iurannya cuma 6.000 seingat saya, tapi kan pesertanya cuma 86 juta ya waktu itu. Sekarang pesertanya sudah 227 juta. Nah, yang paling penting harus ada kontrak. Apakah isi kontrak itu Anda pahami semua para dokter gigi itu? Nah, siapa yang melakukan kontrak? Ya, siapa yang menentukan tarif? Ya, bagaimana melakukan negosiasi? Siapa yang menegosiasi? Apakah tarif harus sama? Itu tadi saya sudah jelaskan ya. Apakah perlu ditinjau kembali tentang manfaat yang diberikan di pelayanan kesehatan dasar? Dengan kapitasi Rp2.000, itulah yang didapat, yang dibeli. Ya. Lalu profesi dokter gigi memerlukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan ini. Berapa jumlah peserta yang memadai untuk kontrak kapitasi? Karena dulu pada saat awal menghitung kapitasi, utilisasi itu 1%, maka dapat angka lah Rp2.000 itu. Jadi Bapak Ibu rupiah, Rp2.000 dari seluruhan pelayanan yang Rp6.000 di puskesmas atau 8.000 atau 10.000 di klinik, Rp2.000-nya itu di dokter gigi, di pelayanan kesehatan gigi ya. Dalam pemikirannya dulu konteksnya memang kalau dokter umum itu 2.500 peserta, dokter gigi itu 10.000. Kalau di 1% dia baru bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan karena 1% dari 10.000 peserta kira-kira 100 orang per bulan, 100 kunjungan. Ya. Kalau 100 kunjungan per bulan dibayar 2.000 kali 10.000 maka 20 juta per kunjungan itu sekitar 200.000. Masih masuk akal sebetulnya pada saat perhitungan, tetapi pelaksanaannya kan nggak semudah itu.
Karena apa? Karena dokter kebanyakan kan ngumpul di satu tempat. Nggak mungkin satu dokter dapat 10.000. Pasti jatuhnya tadi bisa disampaikan oleh dokter Iwan. Ada yang di bawah 1.000, ada yang di bawah 100. Rata-rata memang sekitar 1.800 dan sekian. Nanti saya sampaikan datanya. Lanjut. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dibahas, menjadi isu penting, Bapak sekalian. Nah, ini siapa yang melakukan kontrak? Kalau dia Paskes Mandiri, tentu Anda yang praktek di situ yang punya ownernya. Karena yang kontrak itu adalah owner ya. Untuk yang lain tidak langsung, pelayanan kesehatan gigi di rumah sakit swasta yang kontrak bukan dokter gigi di rumah sakit itu, kecuali dia direkturnya, ya ownernya. Ada pelayanan kesehatan gigi di pemerintah, TNI Polri, BUMN, semua yang kontrak bukan bagian-bagian, ya bukan juga dokter objin, bukan juga dokter anak, tapi rumah sakit yang kontrak di institusi, ya. Pelayanan kesehatan gigi di FKTP Puskesmas juga tidak ada kontrak, ya. Lalu pelayanan kesehatan gigi di FKTP swasta sama saja, ya. Yang kontrak langsung dan harus betul-betul memahami kontrak itu, ya sebetulnya semua harus memahami ya. Ini Paskes Mandiri. Saya setuju tadi Dr. Iwan, yang pas itu memang kontrak kerja UKP itu adalah Paskes Mandiri. Lanjut. Masih cukup waktu nggak ya? Lanjut. Ya, ini isi kontrak nih. Anda kontrak itu adalah pengalihan risiko. Jadi kalau sudah kontrak, ada negosiasi. Pengalihan risiko kalau rugi, kalau untung, gimana ngitungnya? Kalau dia cuma dapat 2.000, udah pasti. Atau katakanlah bukan rugi, kalau dikasih cuma 1.000 orang yang datang satu saja, udah lunas tuh. Ya, dengan 2.000 kali 100 orang, udah habis duitnya, kan 200.000. Pembayaran di muka harusnya dengan pembayaran di muka itu sebenarnya diantisipasi untuk membuat perencanaan di depan. Jadi saya mau berbuat apa dengan uang ini. Nah, kemudian jenis paskes, manfaat, tenaga kesehatan, kompetensi, dan seterusnya. Peserta terdaftar, karakteristik. Jadi hati-hati kalau kontrak itu, karena karakteristik peserta berpengaruh, umurnya berapa. Jadi sudah disampaikan tadi, umur sekian sampai sekian, risiko sakitnya berapa. Berapa yang karies. Kalau dia risiko umur 40 tahun ke atas, pasti karies banyak. Ya. Jadi ini mesti dikaji pada saat negosiasi kontrak itu, harus jelas umurnya berapa, rata-rata yang diberikan ke kita. Dari semua yang dikontrakkan ke kita menjadi tanggung jawab kita. Jadi kapitasi memang dihitung berdasarkan cost pelayanan kesehatan yang dijadikan manfaat, kemudian dihitung, lalu dibagi total, dibagi jumlah peserta. Itu sebetulnya seperti itu. Nah, nanti ada pengaruh terhadap geografi, kepadatan penduduk, daerah tertinggal kepulauan. Nanti kita lihat data berikutnya, slide. Jadi harus betul-betul memahami soal isi kontrak itu. Ini tadi sudah disampaikan, saya lewatkan saja ini. Intinya adalah promotif preventif Anda harus lakukan karena filosofinya ada kapitasi dan seterusnya, kecuali kalau dia di rumah sakit. Ini pendanaan Bapak Ibu sekalian, sama saya sudah sampaikan tadi, apakah kapitasi itu memadai atau tidak. Nah ini penting, kita lihat dokter di Jakarta, Anda tidak bisa berharap kontrak lebih dari 2.000, karena apa? Sudah ada 53 dokter gigi dibanding 100.000 penduduk. Jadi dokter gigi di Jakarta itu satu berbanding 1.800-an. Jadi kalau Anda mau konsisten 1 banding 10.000, maka harus minggir yang lainnya. Jadi kapitasi. Dokter Usman, maaf waktunya tinggal 10 menit lagi ya dok. Oke, thank you. Ini saya mau sampaikan bahwa distribusi dokter gigi ini menjadi masalah kalau kita masih menggunakan pola bayar dengan kapitasi, karena untuk di kota-kota besar seperti ini, DKI, Jogja, dan Bali, dan seterusnya itu, dokter giginya sudah banyak, maka dia tidak akan dapat peserta yang banyak, seperti yang kita inginkan. Maka pola-pola bayar lain, cara bayar lain menjadi pilihan kita. Slide cepat, agak cepat waktunya. Ya, ini tadi sudah disampaikan, masih 4.000 lebih dokter di puskesmas dibutuhkan. Lanjut. Halo, agak cepat. Ya, ini lihat, hanya 24% dokter yang masuk ke puskesmas. Yang lainnya, dokter itu kan sebutnya praktek sendiri, ya, praktek di klinik swasta dan seterusnya. Slide. Lanjut. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh dokter juga, ya. Yang kontak BPJS dokter gigi itu ada 1.180, ini data 2017 ya Pak, mungkin sekarang sudah bertambah ya. Slide lanjut, saya hanya mau sampaikan ada
Nah ini 1:8.003 ya. Ini saya belum dapat dokter gigi, tapi dokter Iwan tadi sudah sampaikan ya. Dokter umum saja masih di bawah 2.000 Pak. 1:1.900 untuk praktek dokter mandiri. Yang dokter gigi saya yakin di bawah ini, apalagi di Jakarta karena padat sekali. Lanjut. Ya, ini kalau kita lihat penghasilan dari BPJS, dokter gigi itu dapat 139,5 miliar ya. Itu semua dari dokter gigi yang praktek di tahun 2017 yang kerjasama dengan BPJS. Tapi kalau kita bandingkan dengan klinik Pratama itu 2,3 triliun. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, yang lari ke FKTP itu 12,27 triliun, yang ke dokter mandiri itu hanya 139 miliar. Ini Bapak Ibu bisa bandingkan ya, nanti kira-kira berapa persen sih dokter itu praktek yang bisa dapat keberuntungan dari JKN. Lanjut. Agak cepat waktunya. Ya. Jadi saya sebelum kesimpulan ini, teman-teman sekalian, saya minta ditampilkan satu national health tentang dental care ya. Biar nanti ada pemahaman. Atau saya langsung yang akses ya. Boleh dok kalau dari dokter ini, tapi saya juga lagi coba untuk tampilkan dok. Ini dok. Dr. Usman, maaf masih ke mute dok, bisa tolong di unmute sendiri dok. Ya, ya. Baik. Ini sudah keluar ya, cuma Sudah, kecil dok. banget nih. Ya. Jadi saya mesti ke depan muka saya, habis nih. Jadi kita lihat misalnya Korea Selatan, saya besaran dikit ya, bisa di zoom nggak? Ini kira-kira 5 menit saya sampaikan. Ya, nggak bisa dibesarin lagi ya. Di kanan bawah. Ya, ya. Kita lihat di Korea Selatan, Bapak Ibu sekalian, ini mirip dengan kita di Indonesia nih. Karena memang dulu sebagian besar urusan jaminan kesehatan ini kita banyak belajar di Korea Selatan. Jadi benefit coverage include inpatient, outpatient care. Jadi sama kita, dental care itu masuk di pelayanan kesehatan rawat jalan maupun rawat inap ya. Dan dia tidak ada juga dia cost sharing. Cuma dia ada treatment untuk kosmetik dental prosedur itu yang tidak dijamin. Ya termasuk treatment bad breath, saya nggak tahu apa maksudnya. Apa ini yang dimaksud dengan scaling apa ya? Ini nggak dibayar ini. Di bawah itu ya contohnya. Lanjut, saya lihat Taiwan ke bawah. Ya, ini kita lihat Taiwan ya. Ini kalau kita lihat Taiwan, dia ada semacam ada batasan-batasan ya. Misalnya yang berhubungan dengan terapi, dia tidak lebih dari 6 kali untuk 30 hari. Ini nanti kita negosiasikan nih kalau kita misalnya ke depan mau melakukan limitasi, pembatasan-pembatasan, misalnya termasuk juga misalnya root canal treatment itu. Yang bawah itu, dia harus selesai dalam 60 hari. Ya. Dalam 6 kali, ada yang dalam 6 kali pembatasan, 6 kali kunjungan, scaling, dan seterusnya. Ini yang mesti kita bahas barangkali di komisi JKN kita ya. Lanjut, dan dia menariknya di Taiwan itu ada, ini co-payment ya, ini di bawah, ini basic co-payment for dental care. Ini ada Singapura Taiwan ya, 50 yang bawah mas, yang bawah itu. NTS $50 Taiwan. Jadi setiap kunjungan itu dikenakan copay, tambahan di muka. Jadi ini bisa dilakukan sah-sah saja kalau misalnya nanti kesehatan gigi mengusulkan untuk ada copay atau cost sharing ya. Sebetulnya kalau di undang-undang kita kan cost sharing itu pelayanan kesehatan tertentu. Kita lihat Filipina ya juga ada pembatasan tapi dia sama dengan primary care, ada rujukan ya. Tetapi memang benefit package esensialnya tidak dibatasi. Itu yang menarik ya. Hampir mirip-mirip dengan kita, tapi tetap saja langsung ke bawah sedikit lagi. Itu ada batasan-batasan untuk semua pelayanan kesehatan. Jadi kalau, nah ini Jepang yang menarik.
general regular untuk dental treatment-nya meng-cover untuk examination, dental examination ya. Treatment for decay jadi termasuk karies, minor, treatment moderate, treatment heavy symptom. Dan inilah yang dijamin di Jepang ya. Basic treatment program. Jadi apa itu? Gusi ya, ini Evolus dan sebagainya. Terus ke bawah. Nah, yang tidak dijamin dental treatment exclude dari program itu adalah ortodontics nih. Nah, Dr. Sokani memang ortodontik nggak mungkin dijamin, Pak. Di Pepres kita juga ini dikeluarkan karena dianggap dia bagian dari kosmetik gitu ya. Nah, di Jepang juga dilakukan itu ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa di beberapa negara ini kalau kita lihat memang yang paling mirip dengan kita itu Korea Selatan ya. Tapi di luar itu, termasuk saya lihat di Australia, di Malaysia, negara-negara persemakmuran itu yang mirip-mirip lah, itu semuanya ada pembatasan-pembatasan untuk pelayanan kesehatan gigi, termasuk ada cost sharing, ada co-payment, di Thailand juga seperti itu ya. Thailand malah terinci lagi di bawah itu, ada CSNBC, jadi dia punya sekitar 3 badan penyelenggara, ada Social Security System, itu semacam jam sostek kita zaman dulu ya. Itu sama jadi data services reimburse. Jadi dia dapat pelayanan dulu, lalu dapat tanda bukti, lalu dia reimburse ke BPJS-nya. Jadi negara-negara ini ternyata, misalnya dokter gigi di Indonesia mau ikut seperti Thailand, reimburse saja. Siapa yang mau bayar ke saya, people service bayar, nanti di reimburse ke BPJS. Itu harus ada kesepakatan-kesepakatan untuk mendapatkan telah untuk mendapatkan satu kebijakan yang baik ke depan. Yang salah satunya adalah menurut saya menguntungkan provider, menguntungkan juga peserta, tidak terlalu berat, dan yang paling penting juga BPJS-nya juga tidak bangkrut. Nah, terakhir yang saya mau sampaikan adalah BPJS itu punya kita, jadi kalau seringkali kita sering menyalahkan juga BPJS gitu ya. BPJS itu sebagian besar urusannya saya bilang sebenarnya sudah terpotong, terpangkas kalau kita mengikuti undang-undang. Jadi memang menjalankan satu program yang baru tidak semudah apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Apalagi peserta kita luar biasa banyak. Tetapi di internasional, di global saya hadir, Indonesia termasuk yang sangat diapresiasi, terutama di dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan kita. Dan itu terbukti juga memang banyak hal yang sudah cukup membaik di indikator-indikator ini. Barangkali itu yang saya mau sampaikan. Saya berharap kuesionernya diisi untuk kita juga, untuk feedback kita. Nanti kita bisa jadikan satu diskusi yang menarik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Usman Sumantri atas paparannya yang sangat menarik. Ini sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, saya mengingatkan kembali kepada teman sejawat sekalian agar mengikuti webinar ini sampai terakhir, karena di akhir kita ada door prize, kemudian ada foto bersama. Saya simpulkan sedikit dari paparan dari Dr. Iwan dan Dr. Usman Sumantri bahwa JKN ini merubah cara berpikir kita dari fee for service untuk menjadi ke preventif, itu kayak perubahan dari kuratif ke preventif. Kemudian JKN juga membalance antara dokter gigi dan pasien. Oke. Sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk para teman sejawat sekalian yang mau bertanya. Oke. 001 085 dari Banda Aceh. Silahkan, Dok. Pertanyaannya untuk siapa dan apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Iwan, Dr. Usman. Videonya dibuka dong. Ya, izin. Ini kebetulan saya lagi di tempat Kemalangan, jadi saya harus sedikit ngumpet-ngumpet nih. Karena ada sejawat kita, Dr. Gigi Zuraida, mantan ketua cabang Banda Aceh, suaminya meninggal. Jadi saya lagi ngikuti sambil takjiah. Izin Dr. Usman sama Dr. Iwan.
Ya. Menarik sebetulnya apa yang disampaikan, artinya kita sebagai hari ini ya, saya sebagai dokter gigi dan juga sebagai fungsionaris PDGI, sebenarnya yang kita lihat tadi dari paparan Dr. Iwan dan Dr. Usman, ya kalau Dr. Iwan mungkin lebih banyak ke negatifnya ya, artinya gini, banyak sekali yang harus kita kaji kalau JKN ini kita tetap pertahankan begitu. Nah, kemudian dari sisi lainnya adalah kita lihat memang ada penambahan utilisasi, gitu. Ada penambahan utilisasi dari 1% menjadi 2%. Berarti akses masyarakat untuk ke pelayanan kesehatan ada peningkatan. Nah, itu keuntungannya. Nah, kita lihat juga sebetulnya dari sisi, misalnya kalau dulu yang diwajibkan bisa ikut sebagai provider BPJS itu adalah rumah sakit pemerintah dan fasilitas kesehatan pemerintah, khususnya puskesmas. Kemudian meningkat menjadi rumah sakit swasta, kemudian ada praktek mandiri, klinik mandiri, kan begitu. Nah, tentunya ada proses sebetulnya yang sudah dilakukan. Kenapa pergeseran dari dari fasilitas public good menjadi private good juga ikut berpartisipasi di dalam BPJS ini. Nah, kalau saya lihat, kalau kajian kita hari ini terlampau banyak yang perlu dikaji menyangkut nilai, ya seharusnya kita lebih fokus kepada bagaimana dokter gigi itu tetap bisa aktif berpartisipasi di dalam BPJS ini, mungkin lebih kepada sektor pelayanan di pemerintah. Jadi kita tidak usah lagi mengurus yang di private. Karena yang di private sendiri saya lihat, ya tadi di kajian Dr. Iwan tadi, banyak sekali yang harus kita hitung, kita kalkulasi. Belum lagi dari enrollment-nya, sistem enrollment-nya, belum lagi dari sistem pembiayaannya. Ini terlampau banyak kajian kita. Nah, sehingga kalau saya sarankan sebetulnya, kita mungkin lebih fokus dulu kepada kepartisipasian profesi dalam hal ini lebih khusus kepada di FKTP-nya pemerintah mungkin. Itu mungkin dari saran saya. Dan saya ingatkan lagi sebetulnya sejauh saya ketahui dari regulasi kita di profesi, kita tidak pernah mendorong para dokter gigi untuk berpartisipasi, ya, dan tidak pernah mendorong untuk berpartisipasi. Sehingga kalau tadi ada dokter gigi yang ingin berpartisipasi sebagai provider, nah itu kajian-kajian Dr. Usman sangat penting untuk dipahami oleh teman-teman yang ingin menjadi provider. Jadi jangan sampai ketika kita masuk, oh ternyata begini berada di lingkup pelayanan BPJS tersebut. Jadi mungkin saya sekedar saran untuk menguatkan teman-teman, ya mungkin akhirnya kan kita mengambil sebuah keputusan nantinya. Karena setahu saya kita masih punya PR dalam Rakernas kemarin, begitu ya, dalam Rakernas kemarin terhadap kerjasama kita dengan BPJS, PDGI dengan BPJS bagaimana. Saya rasa demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih dok. Maaf, namanya siapa dok? Oh, nama, iya, maaf. Saya Dr. Gigi Eka Dharma Putra. Maaf, siapa dok? Dr. Gigi Eka Dharma Putra. Oke. Eka Dharma Putra. Oke, baik Dokter Eka. Selanjutnya mungkin Dokter Iwan mau memberikan tanggapan. Silakan dok. Terima kasih, Dr. Eka Dharma Landis Putra. Landis ini temannya dia yang paling disayang. Kalau saya lihat tadi Dr. Eka itu saran ya, dan sebenarnya tadi saya juga melihatnya sedemikian rupa juga bahwa sektor pemerintah dari artinya para saya yang di bawah menginginkan bahwa puskesmas itu lebih diandalkan, tapi diandalkannya saya ubah bukan seperti tadi ya, seperti kuratif ya, karena kalau terlalu kuratif beban pelayanan di puskesmas itu banyak sekali. Sebetulnya kalau orang bekerja di puskesmas itu memang ada yang fungsional, ada yang struktural. Dan saya juga membayangkan teman-teman yang bekerja di puskesmas itu yang luar biasa gitu ya. Bekerjanya
itu memang perlu kotak-kotak yang jelas untuk melaksanakan itu. Dan kalau semua dia sudah masuk ke fungsional gitu ya, saya ingin puskesmas itu juga lebih cenderung ke preventif promotifnya. Saya karena ya sebetulnya penyakit gigi ini kan karena kebiasaan yang belum tepat. Artinya kalau kebiasaan itu sudah ditepatkan, kita sudah memotong garis lintangnya di anak-anak pada periode sekian gitu ya, punya kebiasaan kesehatan gigi yang baik, punya ini, tentu saja ke depannya di beberapa puluh tahun ke depannya akan lebih enak. Jadi kita akan berfokus pada penyakit-penyakit yang keluar itu karena sesuatu yang berbeda lagi, bukan hanya kebiasaan. Walaupun kebiasaan ini tadi jangka waktunya lama sekali. Tapi mau tidak mau untuk membenarkan masalah kesehatan gigi itu yang harus dibetulkan pertama adalah kebiasaan, karena ini non-communicable disease, artinya ini adalah penyakit karena kebiasaan yang belum benar. Jika kebiasaan yang belum benar ini harus kita bombardir. Namun demikian apa yang diusulkan Dr. Eka tentu saja itu menjadi bagus sekali, menjadi salah satu solusi yang perlu juga kita bahas di Kongres. Dan memang sepertinya kalau buat saya sih keputusan terbesar tetap Kongres. Dan kalau tetap bisa menjalankan ini juga akan bagus, dan sektor pemerintah itu tadi yang akan lebih cenderung kita titik beratkan gitu. Memang ke arahnya ke sana dari dahulu sebetulnya. Kalau kita akhirnya jalan lebih banyak adalah ke sektor pemerintah. Walaupun sektor pemerintah ini tadi ternyata belum banyak juga dokter gigi mengisi di puskesmas, jadi memang ada banyak PR di sini. Masih ada banyak sekali PR. Kalau perbaikan banyak, ya memang banyak, tapi bukan berarti perbaikan yang saya sebutkan banyak tadi tidak bisa kita lakukan gitu. Semua unsur pembiayaan menurut saya akan selalu muncul positif dan negatifnya. Kita harus mengambil juga, saya juga melihat yang dipaparkan Dr. Usman tadi bagus sekali, ada banyak negara yang membuat sedemikian rupa gitu ya, tawar-menawarnya gitu. Dan saya kira PDGI juga bisa membuat hal yang demikian sesuai dengan kondisi kita. Gitu. Artinya kita juga harus melihat permasalahan kita yang paling banyak apa. Saya kira kalau dari Riskesdas yang tahun 2018 itu sudah bisa kita cerminkan gitu. Dan perlu saya informasikan di sini, kita juga punya Komite Kesehatan Gigi dan Mulut yang sekarang ini juga mengkotakkan atau membuat rumusan dengan kondisi Indonesia ini, dan kita akan membuat beberapa perubahan-perubahan, dan tentunya kita harapkan juga di komite ini juga nantinya ke depan akan membuat oral health policy atau rencana aksi nasional ke depannya, yang tentu saja di dalamnya juga akan ada JKN yang harus berperan di mana. Mungkin dari saya itu. Terima kasih, Dr. Angga. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya dari Dr. Iwan. Mungkin dari Dr. Usman ada tambahan tanggapan, Dok? Saran dari Dr. Eka tadi. Ya, ya saya setuju dibawa ke Kongres yang itu didiskusikan, tapi sebelumnya dimatangkan. Kalau saya melihat kalau kita mengandalkan hanya puskesmas juga jadi problem juga. Karena ke depan saya baca trennya, peran private akan semakin besar, peran pemerintah akan mulai bergeser. Saya malah mengusulkan ke Kementerian Kesehatan, ke depan itu puskesmas itu akan dibatasi peserta JKN-nya mestinya. Kalau dokternya cuma satu, ya mestinya bebannya tidak begitu banyak supaya tidak menjadi beban yang sangat berat puskesmas itu. Jadi harus diberikan ke private, termasuk juga pelayanan kesehatan giginya. Tetapi memang usul saya tadi adalah salah satunya adalah bagaimana kita mempertimbangkan pola bayar dengan situasi seperti sekarang. Tadi Pak Iwan sudah sampaikan kalau peserta dokter mandiri itu praktek hanya di bawah, ada yang di bawah, ada 100, ada di bawah, tapi data saya sekitar 1.100 ya. Jadi memang harus ada pilihan-pilihan cara bayar lain selain kapitasi. Tapi kalau kapitasi ditaruh di Jakarta, di Jogja, di Bali, di Sulawesi Utara, yang penduduknya padat dan fokus di situ, maka tidak mungkin mengharapkan kapitasi itu bisa mensejahterakan dokter. Tapi untuk daerah-daerah tertentu yang justru
dokternya tidak banyak, di situ pesertanya cukup banyak, dia dapat kapitasi dengan membership yang memadai, maka dia bisa cukup lumayan sejahtera. Gitu ya. Itu kan manfaat yang diberikan untuk di FKTP untuk gigi kan sangat sederhana. Kalau nggak salah kita 7 tindakan. Itu juga mesti kita telah lagi. So, kalau menurut saya, karena Indonesia begitu luas dan tidak ada kewajiban juga sebetulnya untuk swasta kontrak kerja dengan pemerintah, maka itu tetap saja dibuka peluangnya, karena ada yang mau, ada yang tidak, pro kontra, tetapi harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikannya dari mana? Perbaikan itu dari masukan-masukan dari profesi. Jadi Anda semua ikut terlibat dari peserta sekarang untuk bisa memberikan asupan. Saya itu seperti apa? Cuma sekali lagi saya berharap memang harus meninjau pemahaman seperti ini secara luas. Jangan hanya misalnya keperluan saya saja saya lihat, tapi keperluan nasional, keperluan teman-teman yang lain tidak kita lihat. Jadi harus mempertimbangkan kebutuhan profesi seperti apa ke depan. Barangkali itu ya Pak. Jadi khusus saya harus ada perbaikan, negosiasi-negosiasi pemerintah dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Usman. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingatkan lagi untuk para teman sejawat sekalian agar mengikuti webinar ini sampai sesi akhir karena ada door prize, kemudian kita ada foto bersama, dan terakhir link post test akan panitia share di screen dan di chat. Selanjutnya saya bacakan untuk pertanyaan berikutnya dari 000797 dari Lubuk Linggau. Silakan Dok. Terima kasih. Terdengar suaranya? Ya, terdengar Dok. Silakan dengan dokter siapa Dok? Pertanyaannya untuk siapa? Dengan Dokter Dian Ekawati dari cabang Lubuk Linggau, Musirawas Muratara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mungkin sharing pengalaman Dok. Jadi saya sendiri bertugas di Puskesmas dan juga bertugas sebagai dokter gigi keluarga mandiri. Jadi untuk Puskesmas mungkin ada kendala seperti tadi disampaikan, sebaiknya kita lebih fokus ke promotif dan preventif ya Dok ya. Nah, kendala di era JKN ini, jadi jika kami turun ke UKGS, pernah terjadi keluhan dari peserta yang disampaikan dari pihak BPJS, dokternya sering tidak ada. Jadi peserta lebih fokus ke kuratif. Mereka ingin selalu bertemu dengan dokternya, kemudian juga pelayanannya tidak terganggu dengan dokternya yang keluar UKGS tadi. Kemudian di saya sebagai dokter gigi keluarga ada tentang kepesertaan, jadi saya sudah mengalami 4 kali loss pasien Dok. Jadi kalau kapitasi itu kan kita tergantung dari dokter umum. Jadi kalau dokter umumnya membuka klinik, maka jumlah peserta akan turun. Sempat naik, kemudian ada dokter umumnya yang terkendala SIP-nya mati, jadi hilang lagi. Jadi itu sudah 4 kali naik turun. Jadi ada kekecewaan yang istilahnya saya sudah merawat pasien yang nanti bakalan kontrol lagi atau hilang dan harus nunggu lagi, memulai lagi perawatan. Mungkin 2 itu Dok. Mudah-mudahan dari pertemuan ini jika ada maksudnya pengertian dari PDGI kepada pihak BPJS bahwa dokter gigi puskesmas itu tidak hanya kuratif loh, ada yang promotif preventif, turun ke lapangan sehingga kami lebih aman untuk turun tanpa, bukan maksudnya tidak mau memberi pelayanan, tetapi itu juga suatu hal yang penting untuk mengubah pembiasaan kepada anak-anak. Mungkin itu saja Dok, terima kasih.
Baik, terima kasih Dokter Dian dari Lubuk Linggau ya. Ini lebih ke masukan ya dok ya. Boleh tanggapannya kepada Dokter Iwan. Silahkan dok. Ya, Dokter Dian. Halo. Ini juga teman saya dari. Ya kalau ini masukan tadi ya memang ini teknis ya. Tentu saja saya tadi bilang bahwa di puskesmas ini seperti saya beritahukan tadi bebannya tinggi gitu ya. Teman-teman kita yang di puskesmas mempunyai beberapa beban program yang harus dijalankan. Nah, ini memang kalau saya tadi melihat, saya juga sepakat dengan Dr. Usman bahwa peran puskesmas itu nantinya kedepannya memang lebih bagus ke arah promotif, preventif, dan kuratif itu UKP itu ada di praktek mandiri. Gitu. Karena di sini akan ada beberapa hal, tapi itu semua juga masih perlu kita lihat. Tapi sebetulnya kita dari 2014 sampai 2020 ini sudah mempunyai data yang sebetulnya bisa kita diskusikan untuk mencari pola pembiayaan dan fasilitas seperti apa, paket manfaat seperti apa, yang paling tepat. Artinya sebetulnya ini juga bisa kita sudutkan untuk membuat atau merumuskan. Namun demikian saya juga tidak paham ya, beberapa kali PBPDKI juga sudah memberikan usulan-usulan, bahkan mungkin Dr. Usman juga memahami bahwa kita sudah berkirim surat untuk ke Kemenkes itu banyak sekali sebetulnya, termasuk non-kapitasi yang kita inginkan, termasuk iur biaya, termasuk offsharing, termasuk teman di puskesmas dikembalikan seperti apa, dan lain sebagainya. Surat-surat itu menguap sebetulnya juga dari BPPDKI. Tapi saat rapat beberapa kali di Kemenkes Manlak itu mulai bahwa kita sudah mengirim surat pada tanggal sekian dan mereka memahami dan diterima. Permasalahan-permasalahan bahwa kebijakan ini belum dapat dilakukan, gitu, termasuk isu cost sharing yang masih tidak berani gitu ya dilakukan karena ada dampak moral hazard yang akan mungkin keluar, dan saya juga memahami banyak dokter gigi yang masih nakal gitu. Apabila cost sharing ini dipatok untuk menjadi bagian dari iur biaya gitu. Namun demikian saya butuh tempat diskusi dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPJS, yang akhirnya nanti akan timbul jalan keluar untuk yang terbaik untuk penempatan sistem kesehatan yang paling baik dengan pembiayaan ini tadi. Menurut saya ini tidak bisa hanya PBPDKI saja yang mengusulkan, tapi tentu saja ini juga harus bersama-sama membuat kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan dari BPJS juga. Dan saya berharap di komite ini tadi, di mana ini menjadi awal sebetulnya yang kita bisa lakukan, dan kita akan membuat workshop nanti di situ akan mencari jalan tengah yang paling bagus atau dari data-data yang sudah ada. Kita sudah punya Riskesdas, kita sudah punya data utilisasi 2016 sampai 2020 per provinsi, kemudian kita juga punya data-data itu semua, walaupun data-data itu kita cari sendiri gitu. BPJS kadang-kadang tidak mudah dengan memberikan data itu tadi. Dan penelitian-penelitian yang ada di dokter gigi ini tadi tentang BPJS juga sudah banyak. Itu yang harus kita rangkum untuk mencari solusi yang paling tepat. Saya kira akan ketemu yang paling tepat seperti yang dipaparkan Dr. Usman tadi, negara-negara lain itu sudah bisa berkembang seperti apa. Saya kira kita juga bisa. Cuman kebijakan menentukan itu tadi di Kementerian Kesehatan yang sampai detik ini juga belum ketemu kliknya gitu ya. Walaupun Dr. Usman dari dulu dari P2JK kita juga sudah masuk ke P2JK juga gitu ya. Tapi yang P2JK yang sekarang juga kita mentok berkirim surat beberapa kali juga belum ada balasan ataupun nanti keluarnya berbeda lagi. Nah ini yang mungkin kita perlu bersama-sama saya kira. Dan mudah-mudahan adanya Komite Kesehatan Gigi dan Mulut ini menjadi bagian untuk itu. Saya sangat berharap untuk itu. Karena surat menyurat PB pun juga saya kira Komisi JK ini sudah menyuratnya berapa kali. Usulan juga sudah beberapa kali. Tapi ya inilah keadaannya, dan banyak sekali yang kita sendiri pun sebetulnya paham bahwa ini adalah kebijakan yang harus kita rangkum bersama. Tidak mungkin pemerintah juga memahami kondisi tentang gigi saja, karena pemerintah juga saat ini juga fokusnya dengan
defisit anggaran yang ada di BPJS juga seperti itu. Jadi semuanya serba absurd. Saya kira kita juga harus tetap berjuang untuk ini, dan bukan berarti tidak mudah itu tidak bisa gitu ya. Tapi yang tidak mudah itu perlu perjuangan umat yang di sini adalah dokter gigi yang luar biasa. Saya kira itu, Dokter Angga. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Iwan. Mungkin ada tambahan dari Dokter Usman? Silakan, Dok. Iya, saya pikir ini masukan yang bagus ya kalau menurut saya, tidak sekedar saya pola pikirnya barangkali memang mesti disamakan. Jadi kalau kita mau dorong nanti ke sepenuhnya misalnya promotif preventif itu termasuk kesehatan gigi di puskesmas, itu sebenarnya puskesmas juga akan sangat diuntungkan karena lebih banyak ke arah promotif dan tidak memerlukan infrastruktur yang sangat lengkap. Kelemahan kita kan dokter giginya kurang dan penyebarannya juga jadi persoalan ya. Tadi saya sudah sampaikan datanya, hanya di sekitar 6 provinsi yang dokter giginya cukup banyak, bahkan melebihi dari rasio yang ada. Tempat lain itu kan masih sangat sedikit. Jadi pemikiran saya, misalnya pemikiran akalnya, misalnya ya puskesmas kita bayar dengan pola kapitasi karena dia institusi menyatu dengan kapitasi puskesmas. Lalu kalau yang dokter gigi praktek di pelayanan mandiri, bisa saja misalnya dengan cara lain. Karena nggak mungkin juga misalnya dokter gigi di DKI yang begitu banyak itu kemudian kita keluarkan untuk pola bayar kapitasi, distribusi, atau dilakukan redistribusi. Jadi pola bayar lain mungkin perlu tetap bisa dikembangkan untuk pelayanan kesehatan di pelayanan di mandiri ya. Dengan demikian nanti dokter gigi itu masih memungkinkan untuk melayani fee for service di luar peserta JKN maupun peserta JKN yang dikontrakkan. Barangkali isu lain memang saya perlu sampaikan juga karena kelemahan kita dibanding negara-negara lain untuk pelayanan kesehatan gigi yang disebut interprofessional collaboration itu tidak jalan ya. Jadi keluhan Dokter Dian tadi, kalau saya jadi pemilik dokter dental keluarga, meninggalkan puskesmas, misalnya kerja di luar di UKS dan sebagainya itu, maka terjadi kekosongan. Sebenarnya itu yang disebut interprofessional collaboration itu harus kita kembangkan. Praktek seorang dokter gigi di puskesmas itu paketnya apa sih? Jadi kalau Anda mengatakan bahwa perawat gigi itu tidak benar praktek seperti dokter gigi, misalnya, itu memang iya, tetapi dia harus diberikan peluang kerja itu seperti apa? Sebagai partnernya, seperti dokter dan perawat, seperti dokter gigi dan perawat gigi, atau apa nama istilah barunya itu, ya. Setidaknya ada 5 tenaga kesehatan untuk praktek mandiri dokter itu, atau teamwork-nya, ya. Ada profesionalnya, ada asisten dan sebagainya, itu yang mestinya ke depan memang kita kemas Pak dengan pemerintah. Yang terakhir saya setuju dengan Pak Iwan, memang tidak mudah. Jadi kesempatan yang terbaik justru timingnya itu sekarang. Jadi kalau udah ada komite, ada PB, PDGI sama-sama mengemas, lalu ada sekjen Kementerian Kesehatan kebetulan juga dokter gigi, jadi akan lebih mudah untuk akses masuk gitu ya. Ini kesempatan yang baik saya pikir, hasil yang disepakati di PB nanti dikemas kemudian dibawa audiensi ke sekjen agar bisa ditindaklanjuti sebagai satu catatan penting untuk perbaikan kebijakan ke depan. Barangkali itu Mas, makasih. Baik, Dr. Usman, mungkin ini pertanyaan terakhir Dok ya. Dari 020802 dari Semarang. Silakan Dok. Untuk tanpa nama nih, namanya siapa ya? Tadi Dr. Dian Dok. Ya, yang tadi Dr. Dian. Ya. Dr. Dian dari Lubuk Linggau. Saya dari Semarang. Ingin nanyakan ke Dokter unek ya Dok ya. Putus Dok. Oh, halo. Keren ya Dok ya? Ya silakan Dok. Ya, saya mungkin ini nanya lebih unek-unek. Seperti kata Dokter Iwan bahwa kita di dalam dokter gigi praktek kalau dengan sistem kita kan ada minimal kepesertaan ya Dok, bisa istilahnya nutup dengan praktek kita.
ini punya kebijakan yang dokter umumkan di yang DPU praktek oyak-oyak untuk menjadi klinik. Otomatis menjadi klinik kan setelah enrollment kita kan akan diboyong klinik tersebut dengan tidak diberi kesempatan pasien memilih giginya. Dia harus ikut dokter gigi di klinik tersebut. Akhirnya kan pesertaan kita kan berkurang dok. DPP lagi kita DPP itu seterusnya sampai saya Putus dok, enggak. Ya halo, silakan dok. Ya, dapat mengalami dari punya keadaan yang maksimal sampai dengan sekarang yang hanya tinggal 1/4. Karena setiap dokter yang di-upgrade, dokter umum upgrade menjadi klinik, otomatis